Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aziza Nur Hanifah dengan NIM 240301433 dari Prodi Manajemen Informatika jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau. Video ini adalah tugas mata kuliah Analisis Perancangan dan Sistem Informasi dengan dosen pengampu dosen Joko Risanto MKOM. Oke, langsung saja, saya akan membahas tentang BPMN untuk Sistem Informasi Manajemen Kegiatan. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita kenalan dulu sama BPMN. BPMN atau Business Process Model Denotation adalah standar diagram yang digunakan untuk menggambarkan alur proses bisnis secara visual. Simpelnya, BPMN itu seperti peta jalan yang nunjukin langkah demi langkah bagaimana proses berjalan. Siapa yang melakukan apa dan kapan dilakukan dan apa yang terjadi selanjutnya. Jadi, BPMN ini sangat berguna untuk memastikan semua pihak punya pemahaman yang sama tentang bagaimana sistem bekerja. Kasus yang akan kita angkat adalah permasalahan di organisasi yang masih mengelola kegiatan secara manual. Alur kerjanya yang nggak terdokumentasi dengan baik, itu mengakibatkan prosesnya jadi lambat, dan ada tahapan yang sering terlewat, dan terkoordinasi antar pihak itu jadi kacau. Solusinya adalah dengan memodelkan alur kerja sistem informasi manajemen kegiatan menggunakan BPMN, supaya setiap proses terdefinisi dengan jelas dan bisa dijadikan acuan dalam membangun sistem. Kita akan mencoba membuat BPMN. Di sini saya membuat BPMN menggunakan apps diagram.net. Di mana pertama kita harus mencari pool di panel BPMN. Kita akan ngedrag ke Canva ini sebuah pool yang berisikan 3 line karena saya akan membuat line divisi, pimpinan juga peserta. Line pertama adalah line divisi, yang kedua pimpinan, ketiga peserta. Shape yang akan kita gunakan di sini ada beberapa, itu ada event star, event, user task, service task, ada inclusive gateway juga. Lalu di sini ada message intermediate event dan juga data store, serta ada pool dan line yang sering kita gunakan. Lalu ada sequence flow dan juga association untuk panah-panahnya. Di sini kita akan mulai dari alur divisi. Kita akan memulai proses dari titik awal, yaitu tandanya star, dalam sebuah divisi. Nah, pertama kita akan melakukan kegiatan login atau registrasi. Setelah masuk, divisi akan mengajukan kegiatan ke sistem. Nah, di sini ada namanya keputusan ditandai dengan simbol belah ketupat, yaitu apakah kegiatan disetujui. Kalau tidak, maka kegiatan akan dikembalikan ke divisi untuk diedit. Kalau iya, maka proses selanjutnya ke tahap berikutnya. Divisi akan memilih panitia pelaksana, lalu melaksanakan kegiatan, dan terakhir akan membuat laporan kegiatan yang tersimpan di database. Ini hasil dari divisi yang sudah kita buat tadi, yang dimana dengan dimulai oleh titik star, dimulai, itu tandanya start event atau di awal, dan pertama pengguna akan melakukan login atau register, lalu setelah itu dia masuk dan divisi akan mengajukan kegiatan ke sistem. Dia akan mengajukan kegiatan. Nah, di sini ada keputusan, itu tanda simbolnya belah ketupat. Jika iya, dia akan memilih panitia pelaksana, tapi jika tidak, dia akan mengedit kegiatan. Nah, setelah ia memilih kata iya dan memilih panitia pelaksana, maka ia akan langsung ke tahap berikutnya, yaitu memilih panitia pelaksana. Lalu panitia pelaksana tersebut akan melaksanakan sebuah kegiatan, dan terakhir akan membuat laporan, yang dimana laporan tersebut akan disimpan ke dalam sebuah database. Lalu selesai. Nah, alur di sini akan mengikuti alur divisi, dan selanjutnya itu alur pimpinan. Di swimline pimpinan ini hanya memiliki 2 peran tapi penting. Yang pertama itu verifikasi sebuah kegiatan. Pimpinan menerima notifikasi lewat pesan lalu memutuskan kegiatan dan disetujui atau tidak. Lalu yang kedua, setelah kegiatan selesai, pimpinan bisa melihat laporan kegiatan yang sudah masuk ke database. Jadi pimpinan ada di awal proses sebagai pengambil keputusan dan di akhir proses sebagai pengawas laporan. Lalu
Di sini dapat kita lihat hasil dari BPMN untuk swimline pimpinan, itu ada verifikasi dan juga melihat laporan kegiatan. Yang terakhir itu swimline peserta. Setelah kegiatan disetujui dan dilaksanakan, maka peserta bisa mendaftar ke kegiatan. Kemudian peserta bisa mengisi absensi, dan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa absensi ini menjadi syarat utama. Kalau absensi semua terisi, maka peserta otomatis bisa mendapatkan sertifikat kegiatan. Sederhana tapi penting banget sebagai alurnya. Di sini kita akan langsung membuat beberapa BPMN swimline untuk peserta. Ini hasil rancangan yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini seorang peserta dapat mendaftar kegiatan setelah kegiatan tersebut disetujui dan dilaksanakan. Lalu setelah dia mendaftar dalam sebuah kegiatan, dia bisa melakukan sebuah kegiatan itu mengisi absensi, dan setelah dia mengisi absensi dan mengikuti kegiatan, barulah dia mendapatkan sebuah sertifikat kegiatan. Ini adalah alur dari proses pembuatan BPMN untuk sistem informasi manajemen kegiatan. Sistem informasi manajemen kegiatan. Nah, itu tadi adalah gambaran lengkap dari BPMN, Sistem Informasi Manajemen Kegiatan. Dari diagram ini kita bisa melihat dengan jelas bagaimana alur proses berjalan dari awal sampai akhir. Mulai dari pengajuan kegiatan oleh divisi, persetujuan pimpinan, dan lain sebagainya. Dengan BPMN, setiap langkah terdokumentasi dengan baik dan nggak ada tahapan yang terlewat. Semoga penjelasan ini membantu. Saya Aziza Nur Hanifah, terima kasih banyak sudah menonton. Di video selanjutnya, kita akan beralih dari alur proses ke struktur data. Kita akan membahas tentang ERD atau Entity Relationship Diagram. Jadi, jangan kemana-mana ya, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.